Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Xavierus Bratawijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk terlihat profesional ketika kita mengikuti pertemuan virtual. Nah teman-teman, dalam hal ini saya akan menggunakan aplikasi Zoom sebagai media pendukung ketika melakukan pertemuan virtual. Nah pasti teman-teman juga sering ya menggunakan aplikasi Zoom. Pasti kendalanya macam-macam. Pertama, sinyalnya jelek, kemudian kita tidak bisa mendengar suara lawan bicara kita, kemudian yang selanjutnya pasti suara kita tidak jelas, jadi lawan bicara kita tidak bisa mendengar kita berbicara karena ya pasti banyak problematikanya. Kemudian kita terlempar dari room. Nah itu pasti hal-hal yang pasti terjadi ya, dinamika yang memang ya akan terjadi ketika kita melakukan pertemuan virtual. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana memaksimalkan alat-alat atau hal yang kita miliki supaya paling tidak kita bisa terlihat baik ketika di pertemuan virtual, khususnya aplikasi Zoom ini. Nah untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan di meja ya. Kita lanjut di meja. Nah teman-teman, kita sudah berada di depan meja. Nah kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dibutuhkan dan alat-alatnya. Untuk alat-alatnya, yang pertama kita membutuhkan laptop, ataupun kita juga bisa menggunakan HP untuk mengakses aplikasi Zoom-nya. Kemudian kita butuh perangkat untuk menunjang kualitas audio kita. Kita bisa menggunakan headset. Nah ini perangkat yang sering kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan headphone. Nah ini lumayan bagus ya teman-teman, karena suara yang dihasilkan sangat jernih. Kemudian sudah ada mic yang langsung menangkap suara teman-teman dan akan menghasilkan suara yang jernih kepada pendengar. Nah kita juga bisa menggunakan speaker ini sebagai monitor dari suara kita. Nanti saya akan jelaskan tentang settingannya ini, tentang suara-suaranya. Nah selanjutnya kita akan bicara soal jaringan internet. Nah sinyal internet dari provider itu juga sangat berpengaruh dari daerah teman-teman berada. Seperti saya berada di daerah pegunungan, jadi sinyalnya tentu akan susah dan buruk. Nah maka dari itu saya menggunakan Telkomsel untuk melakukan pertemuan virtual. Tapi teman-teman jangan menjadikan salah satu provider seperti Telkomsel ini sebagai acuan yang absolut ya, karena kembali lagi ke daerah teman-teman. Terkadang juga provider lain juga bagus, seperti XL juga lumayan bagus. Maka dari itu saya menyarankan teman-teman untuk menyesuaikan dengan daerah-daerah teman-teman berasal. Nah selanjutnya kita langsung ke langkah-langkahnya saja. Nah pertama kita menyalakan data dulu dari HP dan hotspotnya, kemudian kita konekkan dengan laptop, kemudian kita buka aplikasi Zoom-nya. Di sini saya membuat contoh dengan membuat room. Nah ini dia. Kita tunggu sebentar. Nah kita join. Saya nyalakan kameranya dan mic-nya.
Nah, ini adalah gambaran awal ketika kita mengikuti pertemuan virtual ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan suaranya ya, agar suaranya bisa menjadi lebih maksimal. Nah, di sini kita menuju ke gambar mic ini, kemudian kita menuju ke audio setting. Nah, disinilah semua pengaturan suara itu berasal. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan suara disetting lewat pengaturan ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan headset. Nah, saya colokkan. Nah, sudah masuk. Nah, di sini settingannya mulai dari yang paling atas ini yang harus kita perhatikan adalah kita sambungkan ke speaker atau headphone. Nah, ini kita klik. Kemudian untuk mikrofonnya sama seperti yang atas. Nah, untuk suaranya ini yang bagian input level ini sangat berpengaruh ya teman-teman, karena ini merupakan settingan yang membuat suara kita menjadi keras atau kecil. Nah, jika di setting setengah maka inputnya akan kecil. Nah, ini frekuensi yang dihasilkan akan kecil. Ketika kita besarkan hingga maksimal, nah frekuensinya akan naik dan suara kita akan jelas. Nah, itu untuk settingan dengan headset. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan headphone. Nah, sudah terinput headphone-nya. Nah, kita kembali ke settingan tadi, ke gambar mic ini. Nah, kemudian audio setting, kemudian nah untuk bagian yang atas tadi yang speaker kita ubah. Nah, kita harus mengubahnya ke speaker gaming karena speaker ini berbeda dengan headset tadi, maka kita harus mengubahnya. Kalau tidak, maka suaranya tidak akan masuk. Nah, kita ke speaker ini, speaker gaming headset sesuai dengan namanya. Kemudian untuk mikrofonnya juga sama, ke mikrofon gaming headset sesuai dengan namanya. Nah, ini frekuensinya juga kita naikkan agar jelas suaranya. Nah, begitu. Kemudian untuk yang speaker ini sebenarnya sama, ini tidak perlu diubah karena nanti akan settingannya menyesuaikan sendiri. Kita kembali ke gambar mic ini, kemudian audio setting, kemudian kita setting seperti ini sudah sama. Nah, untuk speakernya juga kita samakan saja. Nah, seperti ini sudah lumayan bagus. Nah, itu untuk speaker dan settingan suaranya. Kemudian kita perlu memperhatikan tentang tampilan kita ya, tampilan di kamera. Nah, maka dari itu hal yang perlu diperhatikan adalah kita memerlukan sebuah situasi atau background yang cukup baik. Nah, kalau saya menyesuaikan di kamar atau di tempat yang cukup memungkinkan, tidak terlalu bising. Kemudian untuk tampilan depan kita memerlukan sebuah pencahayaan. Di sini sudah ada lampu. Nah, ini menunjang tampilan dari visual kita. Nah, jika mati akan gelap, jika saya nyalakan akan lebih terang. Nah, tips dari saya, teman-teman bisa menggunakan pencahayaan dari jendela.
Nah, itu akan lebih baik, tapi sebenarnya juga terbatas waktu. Jika malam pasti juga tidak ada cahaya dari jendela, maka dari itu saya juga menyarankan menggunakan lampu. Nah, setelah itu ketika kita sudah siap, kita juga harus mempersiapkan mental kita, dan setelah kita dirasa siap, kita bisa melakukan pertemuan virtual. Nah, itu tadi teman-teman, memang banyak sekali ya hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa ternyata dinamika ketika kita mengikuti pertemuan virtual itu sangat luas. Jadi tidak hanya sebatas kita menerima link dari teman kita terus join ke dalam Zoom. Nah, itu ya memang hal yang biasa kita lakukan, tapi ternyata di dalamnya luas. Bagaimana agar kita bisa terlihat maksimal itu ternyata memang harus kita perhatikan ya. Terlebih banyak keterbatasan yang kita miliki. Seperti saya ini memang ya paling tidak berusaha agar maksimal, walaupun kondisinya di pedesaan jadi sinyalnya buruk. Nah, tapi saya menyarankan teman-teman agar ya bisa terlihat maksimal ketika kita mengikuti pertemuan virtual, supaya orang lain bisa menerima atau kesan mereka pertama pada kita bisa bagus dan kita dinilai bagus bagi mereka. Nah, maka dari itu dapat saya ambil garis inti ya dari tadi adalah, pertama kita harus memiliki perangkat yang baik seperti laptop atau HP dan lain-lainnya seperti headset, kemudian sinyalnya bagus. Nah, tadi kita sesuaikan dengan daerah kita, dan yang tidak kalah penting, dan ini hanya sebagai saran saya, adalah kita memiliki sikap yang baik ya, karena pertemuan virtual seperti ini pada dasarnya sama seperti kita bertatap atau bertemu dengan orang lain. Jadi memang ini mencerminkan kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Jadi saran saya saja untuk sikap kita baik, karena suara kita dan gerak-gerik kita itu terlihat dalam Zoom ya. Jadi ya kita harus bersikap baik dan bisa menjadi orang baik ketika melakukan virtual Zoom. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Salam teman-teman.